Ya. Ya, jadi daripada kampung Penimbanan Telupit, saya pasti rakyat Sabah yang berada di kawasan luar bandar banyak dia punya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Sabah sendiri. Betul sekali. Hari demi hari, dari segi pelbagai aspek banyak kita boleh lihat rakyat Sabah masih lagi apa orang bilang terkapai-kapai lah bahasa kita kan. Betul Tuan. Ya. Jadi apa tindakan yang akan diambil oleh PIS untuk membela nasib rakyat Sabah nih? Oke. Saya lahir di kampung ya pada tahun 69 di kampung itu ya. Dan kita tahu dalam ranking sekarang yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi bahwa Beluran ini adalah salah satu daerah yang termiskin. Sampai sekarang Tuan ya. Dan waktu saya dalam ranking itu kan masih dalam ranking kemiskinan, masih sampai sekarang. Itu kawasan di sana lah nih. Oke. Ya, jadi bila saya dulu sudah tahu keadaan di kampung ya, di mana dulu itu mau sekolah pun susah Tuan. Ada banyak anak-anak dulu tidak boleh sekolah. Karena sekolahnya itu jauh dengan asrama dari segi pendidikan. Oke. Macam mana mau pergi sekolah kalau tidak ada jalan? Mau pakai perahu, kalau hujan tidak boleh. Itu tahun 70-an 80-an sudah berlaku. Tiba-tiba kata di kepala saya, kalau cakap pasal sekolah nih, klinik atau hospital paling dekat sama kamu? Oh, jauh. Itu di Telupit. Itu 30 susah, kan? 30 km. Nah, 30 km lagi? Iya, jauh. Jadi kesehatan pun sama juga, jauh. Jadi pertama sekali saya kata education ini sangat penting tau. Dan hari ini untuk makluman tuan-tuan, ini masih ada anak kita di pedalaman ini yang masih tidak boleh ke sekolah. Jadi ini disebabkan oleh infrastruktur yang tidak ada, masih tidak ada. Ada yang langsung tidak ada jalan. Tanah merah kan nih? Ya, bukan tidak ada jalan Tuan. Masih ada kampung yang tidak boleh ada jalan raya sampai di situ. Aduh. Jadi terpaksa naik perahu. Contoh di Sugut, contoh. Masih banyak kampung di sana itu tidak boleh sampai jalan raya. Mesti mau naik perahu. Jadi kalau air itu deras, tidak boleh sampai juga. Banjir, tidak boleh sampai. Nah, ini yang menjadi masalah, infrastruktur. Nah, bagi yang ada jalan raya pun, tidak boleh sampai. Macam Tuan tadi bilang, Power Drive baru boleh sampai. Itu pun kalau... Itu pun spek Borneo Safari. Borneo Safari. Punya spek. Kalau tidak banjir. Kalau banjir, tidak boleh sampai. Jadi dari segi infra ini, memang agak... Dari dulu saya nampak sampai sekarang tidak banyak berubah. Langsung tidak betul lah Tuan ya. Tetapi tidak banyak perubahan. Yang banyak kampung lagi yang tidak ada jalan. Yang ada kampung ada jalan pun banyak tidak boleh sampai. Karena penyelenggaraan jalan itu tidak dilakukan. Dan kalau dilakukan pun tidak dilakukan dengan baik. 2 hari buat, 3 hari rusak sudah. Jadi sekejap saja. Boleh pakai ada yang sampai 2 hari. Ada yang 1 minggu, 2 minggu. Sudah tidak boleh pakai sudah. Jadi orang tidak boleh sampai di kampung dengan penggunaan jalan ini. Jadi jalan raya ini menjadi faktor utama yang bagi saya menyebabkan kenapa tempat-tempat kampung ini masih miskin. Karena bukan saja mereka tidak boleh menjual hasil-hasil mereka, tetapi orang yang datang di sana membeli hasil pun tidak boleh sampai. Dan orang yang sakit tidak boleh pergi hospital, pergi sekolah pun tidak boleh. Jadi semua ini sebenarnya disebabkan oleh infra yang pertama sekali jalan raya. Rosak. Nah, sekarang pun kita tahu juga. Jangan bilang di kampung Tuan. Highway pun sekejap buat rusak lagi. Sekejap buat rusak. Dan ini menyebabkan hubungan itu sangat teruk sekali. Jadi ini yang pertama bagi saya. Yang pertama, bila Patimpian Sabah menang, fokus kepada jalan raya, pastikan kalau buat baik-baik. Jangan yang bertahan 1 minggu, ada yang 2 hari sudah rusak lagi balik. Kalau mau buat, saya kata, buat bagus-bagus. Yang boleh tahan 2 tahun sekurang-kurangnya. Buat bagus-bagus. Kita dulu di estate, kalau kita buat jalan, kita buat bagus-bagus. Kita kembel dia bagus-bagus. Kiri kanan taruh parit. Kan? Taruh batu, compact dia bagus-bagus. Saya rasa kalau beginilah cara pembinaan jalan, dibuat dengan baik, bukanlah apa yang kita nampak hari ini. Dan itu yang saya mau buat. Bila mau buat bagus-bagus. Dan mana-mana yang tidak ada jalan ini, beri keutamaan kepada jalan raya. Jangan dulu ada bangunan. tagline itu, Soran? Apa dia? Kalau mau buat baik-baik. Ya.
Tagline dah. Tagline. Ya. Kalau mau buat baik-baik. Ya, jangan cincai orang. Kalau bahasa pasar ini kan, jangan cincai dia. Jangan cincai. Ya.